Oke, good morning. Selamat pagi road tripper semuanya. Selamat pagi teman-teman road trip Indonesia. Selamat pagi sahabat road trip Indonesia. Saya Bang Den. Dan saya Kak Beda. Kami Road Trip Indonesia. Menelusuri pelosok Nusantara. Menari di birunya samudra, bernyanyi di lembah-lembah belantara. Dusun dan kota, kemana saja. Tanggal 13 Juni tahun 2020, masih di Kota Palu. Pagi ini Bang Den mau pergi melaut, mau pergi mancing mania, mantap. Ya, kita mau diajak sama Om Firdaus, sahabat RTI di Kota Palu. Dia hobinya mancing. Bang Den ini kan udah lama pengen banget belajar mancing. Nah, ini lagi ada kesempatan kan, karena kita kebanyakan di rumah, belum kemana-mana. Kemarin itu Om Firdaus ngajakin, Bang, nanti hari Sabtu katanya mau mancing, kalau abang mau ikut boleh. Siap-siap, jam setengah 7 pagi kita jemput, kata. Ini sekarang baru jam 6. Matahari baru mulai terbit di sini. Cuma kita udah siap-siap standby, jangan terlambat toh. Oh, belum apa-apa udah oleng nih kapalnya nih. Mudah-mudahan nggak mabuk laut ya, road tripper ya. Nah, kalau ini buat taruh handphone supaya tidak basah. Biasalah ya, ini banyak di mana-mana. Ini perlengkapan action cam kita, aksesorisnya GoPro. Aksesorisnya GoPro tuh kan di sini taruhnya di sini. Ini aksesorisnya Xiaomi. Oh iya, kita lagi menuju subscriber kita menuju 100.000 pertama, perlahan tapi pasti. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube Road Trip Indonesia. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Kita menuju 100.000 pertama, kemudian kita akan berusaha terus memperbaiki kualitas video-video kita, cerita-cerita kita, untuk mencapai 1 juta pertama. Oke? Thank you brada. Thank you brada. Mantap brada. Silver play button. Iya, silver play button. Banyak sih yang udah dapet ini, cuman buat kita, buat Road Trip Indonesia, ini adalah langkah pertama dari perjuangan kita membuat video-video cerita perjalanan sederhana kita. Terima kasih sudah menonton. Ya, mantap. Karena ini baru pertama kali nih. Pertama kali Bang Den mau pergi mancing. Karena juga nggak tahu mau pakai kostum apaan, gitu kan? Apakah pakai celana panjang? Tapi kayaknya harus, kalau lihat di YouTube pada pakai celana panjang, karena kan pasti panas terik. Tangan panjang. Oh ya, sarung tangan jangan lupa. Kalau ini nanti tuh rencananya buat ini nih, buat kalau ternyata panas terik, kita jadi arah. Bang Den bingung, mau pakai sendal apa mau pakai sepatu? Kalau sepatu kan sepatu buat di laut, sepatu buat mancing. Kita belum punya, kita nggak ada, belum ada. Kalau mau pakai sepatu gunung kayak terlalu berat, nanti kalau basah-basah pasti nggak nyaman kan? Iya, sendal gunung Bang Den waktu itu udah rusak ya. Kita belum beli lagi. Ini pengalaman pertama, kayak kalau kita keliling Indonesia ini, Bang Den pikir, ya kita harus punya peralatan mancing lah ya. Tapi kalau kali ini Om Firdaus katanya, udah Bang Den bawa kamera aja, nggak usah bawa alat pancing dipinjemin, disiapin ya. Kita belajar dulu, nanti kalau memang ketemu feel-nya, nanti kita belilah perlengkapan pancing yang murah meriah kan. Karena kalau untuk mancing ini Bang Den kurang hobinya, kenapa? Nggak sabaran megangin pancing, liatin gitu kan. Tapi kalau mancingnya tuh lempar, tangkap, strike, lempar, tangkap, strike. Nah, itu baru mantap. Ya, sama ini kalau kita keliling Indonesia nih ya, lama-lama tuh Bang Den tuh berpikir bahwa minimal tuh kita mancing jago, bisa surfing, sama diving. Karena Indonesia ini kepulauan, lautnya banyak, cakep-cakep, indah-indah. Cuman banyak sekali spot-spot yang kita lalui, cuman kita tidak bisa mengeksplornya di 3 tempat ini gitu. Nanti ke depan cobalah ya, perlahan-lahan. Cuman nggak tahu ya kalau masalah diving itu, diving masih bisa lah. Karena banyak juga teman-teman tuh yang kenalan Bang Den tuh masih umur 60 lebih masih diving. Tapi kalau surfing ini nggak tahu, karena harus latihan, itu berat sekali katanya kan, kekuatan. Ikutin aja ya, kita lihat bagaimana pengalaman pertama, karena kita naik perahu. Dan kalau di Kota Palu ini masih agak ngeri-ngeri sedap kita ke laut itu, karena ya kan baru tahun lalu tsunami, gempa besar di sini, dan
sekarang ya kita berdoa saja kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Kuasa. Mancing mania mantap. Nah ini namanya aja udah Ocean Pack. Jadi ini memang waterproof kalau kita mau ke laut. Jadi minimal teman-teman kalau memang udah suka bertualang dan suka di alam, kalau untuk perlengkapan di laut itu ini. Jadi dia ada listnya seperti ini. Nah, jadi dia dilipat ke sini. Lipatnya tergantung 2 kali atau 3 kali. Udah. Nah, dia akan kita pasangnya begini. Nah, ini dia udah. Kalau kita di hujan, kena hujan atau kena ombak, sudah aman. Nah, ini kita tinggal cantolin di sini lagi. Oke, biasanya tuh kita selempang di sini. Ayo kita berangkat. Soalnya mau pergi ke laut ya marah-marah. Nanti aku tenggelam di laut, nanti kamu emosi itu di maintain. Ya ini kita sudah siap nih. Wah lihat nih. Kameramen mukanya jutek banget. Lagi nunggu Om Firdaus. Ini udah siap perlengkapan semua. Udah ini. Masker sudah, tetap jaga jarak, social distancing. Wah, rame dah pokoknya. Katanya sudah OTW, barusan kita WA, katanya sudah OTW. Oke, aku berangkat dulu ya. Dadah Kak Beda. Dah. Senyum dong, senyum. Ini bertahan dia dengan ibu tiri mukanya. Halo Om Firdaus. Halo. Selamat pagi. Mancing mania mantap. Tunggu teman beli umpan, rupanya dia sudah di jalan, saya langsung ke sini. Oh oke. Belum mana ya mobil, belum selesai ya. Nah ini anggota kita untuk mancing mania hari ini. Om siapa namanya Om? Om Joko. Om Joko. Ya. Jadi kita rencananya mau mancing kemana hari ini Om? Rencana ke Teluk Palu saja yang dekat-dekat. Teluk Palu saja yang dekat-dekat ya. Iya. Iya. Ini cuaca agak mendung-mendung sedikit. Ya. Ini kita rumahnya Om Firdaus nih. Terpaksa saya pakai baju ini. Pakai baju road trip Indonesia ya. Mantap. Kita mau belajar mancing ini. Belum pernah mancing saya Kak. Di mobil ini Pak, lengkap semua nih. Alat pancing, ini ada stick beliar aja di dalam. Lama juga hobi mancing Om Joko? Dari tahun 90-an. Wes. Ini sudah pakar-pakarnya semua ini. Pokoknya dari mancing pakai udang halus sampai jigging, popping, semua dijalani. Nah, dicoba semua ya. Ultralight. Sekarang kita pakai umpan apa nih kalau kayak Sekarang gini? kita pakai ebi tuh. Orang sini bilang lamale. Lamale. Ah. Ini perlengkapannya tuh. Ya. Icebox. Ya, kita isi BBM dulu. Atau ada yang dibeli di warung? Oh, beli aqua. Minuman. Perbekalan logistik. Sudah sampai di pinggir laut. Makanya bawa mobil. Selamat pagi. Iya, Ini silakan. sisa tsunami semua ini Pak. Oh. Nih. Jadi kan model tsunami-nya itu Pak, dari masuk begini dia putarnya begini Pak ya. Airnya ke sini, dari sini dia pakai nih semua. Sampai di pendidikan akper justisia sana. Oh, ini esnya sudah diisi. Nih. Bang Dan, kayak yang dingin juga, minuman dingin. Iya, boleh. Oh, oke. Nah, ini rumah tempat pemilik perahu yang akan kita gunakan di sini. Punya perahu Ya. Ya. yang akan kita pakai nanti sebentar untuk pergi memancing, toh? Ah, iya, iya. Ini sisa-sisa hancur karena tsunami. Ini kita masih bisa lihat sini. Nah, airnya tenang. Teluk Palu, mudah-mudahan kita dapat hasil banyak hari ini ya. Jadi kita nggak usah beli belanja ikan lagi. Indah sekali nih pemandangan alamnya di sini. Buat camping-camping juga bagus. Cuman masyarakat di sini masih trauma dengan tsunami
yang baru tahun lalu ya, karena memang itu tidak akan mudah menghilangkan traumanya, itu butuh waktu. Daerah Tondo ini. Ini sekarang kita di Tondo ya, jadi kita naik perahunya di daerah Tondo. Dari Tondo start ke Pantoloan Wani. Sebenarnya di sini banyak ini ikan Pak, cuma banyak pemotong. Barakuda itu. Oh, Banyak tenggiri tapi nggak apa-apa, tidak terlalu kayak sini. Biasanya tinggal kepala naik Pak. Itu rumah-rumah itu tinggal kepala naik. itu kenapa itu? Dipotong ikan besar. Oh, Barakuda. Jadi berarti banyak ikan besar juga di dekat sini. ini Pak di sini sepanjang ini. Oh, mantap ya. Kalau barakuda itu biasa dipancing juga, tidak? Pancing tapi dia pakai kawat. Lain lagi tekniknya. Iya, tekniknya pakai kawat jadi dia nggak putus. Ini perahu kita yang akan membawa kita pergi memancing mania. Itu lagi mau dipatahkan tenda juga ini. Cuma saya punya yang satu. Ada banyak perahunya Pak? Dua. Ya satu-satu ya. Satu-satu ya? Ya. Wih, cantik ya Teluk Palu ini ya. Road tripper sahabat RTI, kita sekarang sudah berada di pinggir pantai Teluk Palu. Ini perahu yang akan kita gunakan untuk pergi memancing. Mancing mania, mantap! Mantap. Jadi ada 4 anggota kita, Om Firdaus, Om Joko, sama bapak perahu. Perahu kita cukup besar ya. Ini biar 6 orang ini malah. Nah, ini bisa buat 6 orang. Ini ikan apa nih yang akan kita pancing nih Biasanya rumah-rumah, biasa juga ubara, Gembung lajang, sama ikan kue. gembung kalau bilangnya. Oh, gembung. Kadang kita rumah-rumah ikan gembung. Oh, Ya. Ini bilangnya rumah-rumah. rumah-rumah ya. Ikan gembung. Gembung. Ya, kita sudah berada di atas perahu sekarang. Pasir. Ya, Bapak yang bawa tuh. ada. Ya, sudah. Ini mesinnya. Mesinnya masih dicopot, 13 baru mau Pak. dipasang dulu. Berat ini. Berapa? Besar mesinnya kapasitasnya itu. Oh, di sini dipasangnya. Oke. Samping ya, bukan di belakang. Mana bagus ya? Jadi apa nama daerahnya yang Bapak punya ini? Labala. Labala ya. Ya. Di Pulau Lembata ya. Lembata. Lembata. Labala. Itu daerah perburuan ikan paus ya, Pak ya? Iya, dari Iya. bukan paus itu. Di Palu sudah lama, Pak? Tahun 90, Pak. 90. Iya. Oh, nama Bapak siapa? Bahar. Bapak Bahar. Ya. Oh ya, Bapak Bahar ini yang pemilik perahu kita. Ya. Berasal dari Nusa Tenggara Timur, dari Pulau Lembata. Pulau Lembata. Nah, kemarin kita sempat seminggu di Lembata. Oh iya iya. Ya, kita mulai berlayar lepas jangkar. Mantap. Posisi kita di paling belakang supaya bisa memantau, merekam.
Kita mau mampir ke bagan ini. Iya, ambil umpan. Ambil umpan. Ambil umpan. Umpan hidup. Umpan hidup. Oh, ini bagan. Maksudnya umpan hidup itu apa, Om? Yang biasanya katombo dia atau umpan yang agak kecil, umpan hidup untuk ikan besar. Oh, oke. Yo, kita sekarang lagi mampir di bagan. Mau ngambil umpan hidup. Jadi ikan-ikan kecil yang didapat di bagan ini diambil untuk umpan. Umpan untuk ikan yang lebih besar. Kita lihat nanti ya. Mudah-mudahan kita berhasil menangkap ikan yang banyak dan besar-besar. Mantap. Mancing mania mantap. Pengalaman baru lagi untuk road trip Indonesia. Kak Beda nggak bisa ikut. Ini Bang Den aja. Ini acaranya laki-laki. Pengalaman demi pengalaman perjalanan selama keliling Indonesia. Pengalaman baru terus menerus, bagaimana hidupnya bisa bosan. Asik. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Road Trip Indonesia. Road Trip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah. Road Trip Indonesia selalu bicara mengenal Indonesia dari dekat. Poin kita itu, karena memang kami sendiri berdua terus terang merasa selama ini kita tidak mengenal Indonesia sama sekali. Kita hanya tahu daerah kita hanya tahu dari bacaan-bacaan dan dari media, dan itu sangat-sangat minim dan terbatas. Apalagi dengan stigma-stigma negatifnya. Begitu kita jalan, begitu kita keluar, begitu kita pergi ke banyak tempat dan bertemu banyak masyarakat Indonesia dari berbagai daerah, itu satu kata adalah wow, satu kata adalah amazing. Bahkan banyak tempat ya, daerah-daerah itu yang akhirnya malah orang bule duluan yang nyampe ke situ. Kita banyak loh tempat-tempat yang kita nggak tahu dulu nama daerahnya apa. Tahu-tahu ternyata bule itu udah berkeliaran di situ. Ya misalnya kayak Krui dulu di Lampung. Di Krui itu apa dan di mana kita nggak tahu. Itu pelosok terpencil banget itu di daerah Lampung di pinggir pantai. Nggak taunya itu udah tujuan bule-bule itu udah nongkrongnya di situ. Terus ini yang udah kita ketemu langsung ya. Kalau yang belum itu pasti banyak lagi. Pasti lebih banyak yang kita dengar atau yang kita baca itu banyak lagi. Nah kemudian yang kita ketemu lagi satu misalnya Flores itu kita dulu berpikirnya aneh-aneh, orang hitam dan segala macam. Ternyata di situ bule pada nyaman, orangnya baik-baik, ramah dan aman banget. Kemudian juga kemarin itu waktu di Pulau Rote ada satu pantai namanya Pantai Nambrela. Wah, Pantai Nambrela. Siapa yang pernah dengar Pantai Nambrela? Di situ pantainya keren banget. Dah gitu isinya bule, semua bule. Kenapa ya? Selalu mereka duluan yang ketemu tempat-tempat. Mungkin juga karena itu tempat-tempatnya jalan pelosok, jauh, tidak populer, dan memang butuh biaya kali ya. Kayak mau ke Pulau Rote itu berapa kosnya? Jangankan dari luar negeri, dari Indonesia aja kita mau dari Jakarta mau terbang ke situ, biaya transportasinya berapa? Tapi memang tidak mengecewakan. Dan ini pasti masih lebih banyak lagi daerah-daerah tersembunyi yang eksotis itu. Terutama sih mereka itu adalah bule-bule surfing ya, surfer ya mereka itu. Keren banget ya pokoknya Indonesia. Nggak mau pulang, bener, nggak mau pulang. Lupa pulang.